Zaman praksara. Pengertian masa praksara. Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Menjelaskan pembagian zaman praksara. Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenai tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pengertian zaman batu. Zaman praksara berdasarkan arkeologi dapat dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. A. Zaman batu. Zaman batu merujuk kepada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu, karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Zaman batu dibedakan lagi menjadi 4 periode sebagai berikut. 1. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman ini berlangsung pada 50.000 sampai 100.000 SM. Pada saat itu, manusia masih menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. 2. Zaman batu Madia, Mesolitikum. Pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua. Pada zaman ini, manusia sudah membagi tugas. Laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. 3. Zaman batu muda, Neolitikum. Masa di mana alat-alat kehidupan dibuat dari batu yang sudah dihaluskan, serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Kehidupan manusia pada zaman praksara ini sudah mulai menetap. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. 4. Zaman batu besar, Megalitikum. Manusia sudah dapat meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan. Pengertian zaman logam. B. Zaman logam. Zaman logam adalah masa di mana manusia purba telah menggunakan alat-alat yang dibuat dari logam. Zaman logam atau masa perdagian di dalam peradaban bergantung pada logam, sifat batu yang tidak lentur. Batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digurinda hingga sisinya tajam. Zamanan logam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zaman tembaga. Pada zaman ini terdapat alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tembaga. Zaman tembaga berkisar antara 5.000 atau 3.300 cm. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini terdapat alat-alat rumah tangga yang terbuat dari perunggu campuran dari tembaga dan timah yang lebih kuat dan tahan lama. Periode ini berkisar antara 3.300 atau 1.200 cm. Yang ketiga, zaman besi. Periode ketika manusia mulai menggunakan logam besi sebagai bahan utama untuk pembuatan alat dan senjata. Karena besi lebih kuat dan tahan lama daripada perunggu. Zaman besi dimulai sekitar 1.200 cm dan berlanjut hingga periode Kekaisaran Romawi. Kehidupan pada zaman batu. Untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Zaman logam. Pada masa ini, kehidupan manusia berubah dari sistem ekonomi, sosial, atau religi
Pada zaman logam, sebagai orang sudah bisa membuat alat-alat dari logam di samping peralatan yang terbuat dari batu. Lalu, sebagai orang juga sudah mengenal teknik melebur logam, kemudian mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Tempat tinggal pada zaman batu, tempat tinggal zaman logam. Cara makan zaman batu. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Cara makan zaman logam yaitu kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara memburu dan mengumpulkan bahan yang bisa dimakan. Mereka berburu binatang dalam hutan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka mengumpulkan atau memungut umbi-umbian, daun-daunan, dan biji-bijian dan di lingkungan sekitar. Cara berpakaian zaman batu dan contoh cara berpakaian zaman logam. Pengertian evolusi manusia. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli antara lain Goris Keraf, J. Crawford, Sultan Takdir, Alis Jabana, dan Muhammad Yamin. Dasar Nusantara. Teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhir tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebutuhan. Kemudian ini menemukan Homo solensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa terjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Teori Out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori Out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpan bahasa Austronesia. Bahasa rumpan Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi, dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Teori Out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 57.000 atau 70.000 tahun yang lalu.
Pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah timur, tengah, atau Asia Barat, Daya, dan ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Australia, termasuk Indonesia. Selain itu, ada 2 jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lemah Sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi Semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab, Levant, dan jalur yang juga melewati Laut Merah.